aja sih yang bansos-bansos yang diperpanjang sampai dengan tahun 2021 dan bagaimana cara mendaftarnya. Ya, itu ada 3 bansos dari Mensos yang diperpanjang sampai dengan tahun 2021. Nah, itu ceritanya gini, pemerintah itu sudah memperpanjang sejumlah bantuan sosial di tahun 2021 dengan anggaran belanja sebesar 92,82 triliun. Ya, bantuan tersebut antara lain adalah PKH, BST, dan kartu sembako. Oke, sejauh ini sudah paham ya? Nah, untuk PKH, program ini dianggarkan dana sebesar 28,7 triliun yang menyasar 10 juta KPM PKH. Mensos Juliari memastikan besaran bantuan yang diterima KPM PKH tahun 2021 itu masih akan sama dengan tahun sebelumnya. Oke, jadi tidak akan ada perubahan untuk nominal besaran yang akan diterima oleh per KPM-nya. Nah, untuk bisa menjadi sebagai calon penerima manfaat, Anda itu disarankan ikut pemutakhiran data yang akan dilakukan oleh pemerintah desa sebelum tanggal 5 November dan bisa ditanyakan kepada aparat desa terdekat. Yang kedua, yaitu adalah program kartu sembako. Nah, untuk mengurangi dampak COVID-19 pada ekonomi masyarakat rentan miskin melalui program kartu sembako. Nah, anggaran yang disediakan untuk program ini sebesar 43,6 triliun dengan target 20 juta penerima. Nilai yang akan diterima oleh setiap KPM adalah sebesar 200.000 ya untuk periode Maret sampai dengan Desember. Cara untuk mendapatkan kartu sembako itu sebagai berikut. Yang pertama yaitu pendaftaran peserta keluarga penerima manfaat atau KPM dilakukan oleh Kementerian Sosial. Oke, jelas ya. Jadi ini dilakukan oleh Kementerian Sosial. Nah, calon KPM itu akan mendapatkan surat pemberitahuan berisi teknis pendaftaran di tempat yang telah ditentukan. Yang ketiga, data yang telah diisi oleh calon penerima itu diproses secara paralel dan sinergis oleh bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara. Terus dilanjut kepada kantor kelurahan dan kantor wali kota atau kabupaten. Nah, calon KPM perlu membawa data pelengkap seperti kartu keluarga atau KK, KTP, NIK jika ada, dan kode unik keluarga atau individu dalam data terpadu. Nah, setelah verifikasi data selesai, penerima bantuan sosial akan dibukakan rekening di bank dan akan mendapatkan kartu keluarga sejahtera atau KKS. Nah, penerima bantuan sosial yang telah memiliki KKS itu dapat langsung datang ke e-warung, elektronik warung gotong royong terdekat. Nah, selanjutnya adalah program bantuan sosial tunai atau BST. Nah, ini biasanya yang kita dengar dengan bantuan yang dijemput ke pos ya. Nah, jumlah bantuan ini disalurkan melalui PT Pos dengan anggaran sebesar 12 triliun untuk 10 juta KPM. Jumlah nominal yang akan diterima setiap KPM menurun dari tahun sebelumnya 300.000 per bulan, setelah itu menjadi 200.000 per KPM di tahun 2021 ya. Jadi rekan-rekan kalau ada penurunan, kalau kemarin kok saya mendapatkan 300 tapi sekarang itu 200 ya, itu sudah nyata ya, sudah ada pemberitahuan sebelumnya dari pemerintah. Manfaat dari program ini itu yang pertama adalah calon penerima itu adalah masyarakat yang masuk dalam pendataan RT atau RW yang berada di desa. Jadi kalau nama kalian itu tidak terdaftar di desa, itu menandakan kalian itu adalah warga abal-abal ya. Nah, yang kedua yaitu calon penerima adalah mereka yang kehilangan mata pencaharian di tengah pandemi corona ini. Jadi kalau kalian kehilangan mata penglihatan itu lain lagi. Nah, terus yang selanjutnya adalah calon penerima itu tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial atau bansos lain dari pemerintah pusat. Ini berarti calon penerima BLT dari dana desa itu tidak menerima program keluarga harapan, program kartu sembako, paket sembako, bantuan pangan non tunai, hingga kartu prakerja ya. Jika calon penerima itu tidak mendapatkan bansos dari program lain tetapi belum terdaftar oleh RT atau RW, maka bisa langsung menginformasikannya kepada aparat desa setempat. Pertanyaan ya, yang mana menyatakan jika ada calon penerima yang memenuhi syarat tetapi tidak memiliki nomor induk kependudukan atau NIK atau KTP, itu tetap bisa mendapatkan bantuan tanpa harus membuat KTP di desa tersebut dan menulis alamat lengkapnya ya. Terus jika penerima itu sudah terdaftar dan valid, maka BST akan diberikan melalui tunai
dan non tunai. Ya. Untuk non tunai diberikan melalui transfer ke rekening bank penerima, dan untuk tunai itu menghubungi aparat desa, ya, bank milik negara, atau diambil langsung dari kantor pos terdekat. Nah, jika Anda termasuk dari warga terdampak COVID-19 dan sudah memenuhi syarat untuk menerima bantuan sosial tunai, itu berikut cara klaimnya ya. Nah, pastikan tidak terdaftar di program bantuan sosial pemerintah lainnya. Yang kedua yaitu bisa cek ya, apakah nama Anda sudah terdaftar di penerima bantuan sosial tunai ke RT atau RW setempat. Jika belum, daftarkan diri dengan melampirkan fotokopi KTP untuk diberikan kepada kepala desa untuk data Anda diserahkan kepada bank-bank milik negara yang dilibatkan pada program ini. Terus yang selanjutnya itu tunggu informasi selanjutnya mengenai pencairan dana ke rekening Anda jika memilih sistem transfer. Nah, BST akan disalurkan melalui Kementerian Sosial, Pos, atau Himbara. Dana itu akan ditransfer langsung ke rekening masing-masing penerima atau melalui PT Pos Indonesia, jadi tidak melalui maklar. Nah, bagi yang tidak memilih sistem transfer rekening, berikut adalah bagi yang tidak punya rekening bank, itu bisa diambil melalui kantor pos. Proses pencairannya langsung penerimaan BST secara non tunai, tidak dikenai biaya bunga.